Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah TV1 dimanapun Anda berada? Senang sekali pagi hari ini Bedu kembali hadir ya bersama teman-teman An-Nabawi juga menjumpai Anda semua ya. Dimana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Tapi Bedu sendirian nih hari ini nih. Gimana? Gak tahu nih, EN kemana nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kakak Nabawi. Salam. Kok datang-datang ketawa-ketawa sih, ada apa? Bete, ini bete. Oh, bete. Bintang tamu, bete. Bete kan tulisan bintang tamu kalau di naskah. Sebel. Oh, yang pakai cabai. Itu sebel. Ih, Mas Bedu mah bikin tambah sebel ih. Pedes dong aku tambah pedes. Iya emang. Kenapa? Apa yang membuat kamu sebal pagi hari ini? Kesel, En tuh sebel sama suami hari ini, sebel deh. Sama kamu bukannya tiap hari sebel sama suami kamu? Ini yang Kok Oh, iya. jahat sih? ya ini Kok jahat ini sih? yang curhat EN apa yang lain nih? Sebel, En tuh sebel. Oh, En ya, Iya, oke. kemarin ya suami En beli kursi di ruang tamu. Padahal tuh ruang tamu kita kan nggak besar. Terus dia nambah sofa nggak bilang-bilang. Kursi apa sofa? Kursi sofa ini kayak gini, ini apa namanya? Sofa. Ya, gitu deh. Nggak bilang-bilang sama En. Ruang tamu. Nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba beli aja, ada aja gitu. Masih untung nambah sofa daripada nambah Nggak gitu daripada nambah juga. pesaing-pesaing kamu kan. Ya tapi kan kalau kayak gitu kan harusnya dia rembukan dulu, jangan egois, tiba-tiba beli, sempit jadinya Mas Bedu. Ya nggak apa-apa, mungkin mau ngasih surprise kali sama kamu. Enggak, tapi itu sebel jadinya. Jangan sebel gitu dong. Kan itu namanya suami ingin memberikan surprise buat kamu. Pas begitu beli sofa sampai rumah, surprise, gak muat. Ternyata ruangnya kecil. Nyebelin Terkejut kan akhirnya suaminya kan, sama kamu-kamunya terkejut. Kesel jadinya. Harusnya tuh kok kayak gitu-gitu tuh rembukan dulu, jangan egois, tiba-tiba beli. Oh, jadi kamu nganggap suami kamu egois? Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya siapa yang egois? Suaminya EN mah katanya egois. Kok Iya. anaknya nggak pernah cerita? Iya Nek, kemarin dia tiba-tiba beli sofa baru nggak ngomong-ngomong sama Nek. Kemarin juga katanya terakhir. Iya, Tapi kan harusnya rembukan dulu nih, masalahnya nggak muat itu ruang tamu jadi. surprise, menyenangkan istri. Niatnya Tuh, suami memberikan begitu. kejutan, betul. Hanya aja yo, nggak tahu terima kasih. Orang pengen punya laki ngerti. Tapi masalahnya itu jadi nggak muat nih. Harusnya kan dia ngomong-ngomong dulu, ini cocok nggak ya, bagus nggak ya, gitu. Kemarin beli motor ngomong-ngomong gak diizinin. Ya jangan, kalau nambah motor sama apa, udah cukup Makanya satu jadi dia nggak aja. mau ngomong karena takutnya gak diizinin. Iya, Biasa suka gitu mah suami itu mah. harusnya berunding. Harusnya berunding. Harusnya berunding ya, Ma, ya? Nggak boleh egois kan. Tapi maaf, kan kadangkala suami itu pengen menyenangkan istri. Iya. Biar istri bahagia. Wih, gue beli kursi keren gitu. Manyun deh tuh. Iya nih. Emang dia setingan manyun.
dia EN menganggap suaminya egois gara-gara hanya tidak mau berdiskusi, beli sofa. Apakah semua permasalahan harus diskusi? Tuh, ada suatu saat memang tidak harus didiskusikan. Misalkan suaminya ingin nyumbang ke orang fakir miskin. Abang harus didiskusikan dulu kan nggak perlu ya, Mak? Tidak, duit dia. Hah? Duit dia. Duit dia. Tapi kan bukannya kalau harusnya kebutuhan rumah tangga kan harusnya diskusi dulu kan, Nek. Oke, coba kita bahas lihat. dia tentang suami egois deh, Mah, biar kita jelas deh, Mah, ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami yang egois. Dalam rumah tangga ada suami, ada istri, ada anak-anak. Bagaimana sih yang namanya suami istri? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Jawaz, pasangan, saling. Apa yang saling? Ada 4 T. Tahabub, ta'awun, tasawur, ta'api. Tahabub saling cinta mencintai, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Suami nolongin istri, istri nolongin suami. Yang ketiga tasawur. Ini barangkali dulu yang diomongin EN. Apa tuh, Mbak? Bermusyawarah. Bermusyawarah. Allah berfirman wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan kalian. Nah, ada masalah apa-apa bermusyawarah. Ketika kalian belum menikah, yang perempuan punya saya, yang lelaki punya saya. Terserah saya, duit saya. Begitu menikah rumah tangga milik berdua harusnya suami kalau mau melangkah berunding dengan istri, istri kalau melangkah kemanapun berunding dengan suami. Klop, musyawarah. Mana yang diinginkan? Yang keempat ta'fi, saling memaafkan. Suami istri manusia biasa yang punya salah dan punya lupa. Masya Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Menutupi kekurangan masing-masing, ini fungsi pakaian di antaranya. Karena banyak fungsi pakaian. Kalau ada kesalahan suami, istri maafkan. Kalau istri punya kesalahan, suami yang memaafkan. Begitu seharusnya dalam Islam. Tapi ini rumah tangga gitu loh. Punten, jangan marah kalian para suami. Kebanyakan dalam tanda kutip. Karena mereka tahunya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki kepala keluarga, kadang-kadang suami egois. Istri saya kan kamu. Dengar kata saya, ngikut kata suami biar masuk surga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Melihat dari ayat ini banyak suami jadi egois, merasa gue penguasa rumah ini. Istri wajib ngikut. Dia lupa yang namanya istri punya hati dan perasaan. Iya enggak, En? Iya, Nek. Karena kita umat Islam, tentu contoh kita jangan jauh. Nabi besar kita Muhammad SAW, bagaimana dia sebagai kepala keluarga tidak egois. Contoh, waktu ada perjanjian Hudaibiyah, kita tahu Rasulullah dengan para sahabatnya dari Madinah berangkat menuju ke Mekah. Mereka mau umroh. Di tengah jalan karena begitu banyaknya jamaah yang Rasul bawa, 1.400 jumlahnya. Orang-orang musyrikin Quraisy mengira Rasul akan balas dendam karena dulu mereka sering menyakiti Rasulullah dengan para sahabatnya. Ditahan di Hudaibiyah, tidak boleh masuk ke Mekah kata mereka. Membuatlah perjanjian Hudaibiyah. Mereka akan berangkat umroh, sudah niat dan seterusnya, tapi ditahan. Karena orang musyrikin Quraisy takut diserang. Bikin perjanjian Hudaibiyah. Otomatis umroh mereka nggak jadi. Rasul berikan pengumuman sama sahabat. Dah, karena kita mau umroh, udah niat tapi tertahan karena dilarang oleh musyrikin Quraisy, maka kita harus memotong hewan hadiyu, mencukur rambut kita. 3 kali Rasul bicara, 1 pun yang dengar. Masuklah Rasul ke tendanya Ummu Salamah, istrinya Rasul.
Dia berbicara apa adanya. Ummu Salamah bilang, oh kalau begitu mah gampang. Keluarlah engkau, nggak usah bicara apapun. Engkau potong ontak sendiri. Lalu engkau cari orang tukang cukur. Cukur rambutmu ya Rasulullah. Kata Ummu Salamah. Didengar itu nasihat istrinya. Artinya Rasul nggak egois. Musyawarah dengan istrinya. Nah, dipraktekkan nasihat Ummu Salamah ini, dia keluar daripada tenda, langsung beliau menyembelih untanya, langsung panggil tukang cukur, dicukur rambut dia, sahabat ngeliat. Dengan contoh ini, akhirnya para sahabat memotong ontak mereka, mencukur rambutnya. Artinya jelas banget harus bermusyawarah dan jangan egois, dengerin nasihat istri. Oke. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Si Ajis. Black banget suaranya. Suami egois. Nek, kalau misalnya gini, suami beli kayak tadi Nek contohnya, dia beli sesuatu gitu, nggak ngomong-ngomong sama istri. Itu kan salah satunya egois juga kan Nek berarti? Maaf ya, harusnya jadi istri pun berlapang dada. Jangan berpikir sempit, suami niatnya baik, menyenangkan istri, punya rezeki, dari duduk kebayang. Misalnya istrinya suatu saat lewat atau lihat gambar. Cakep banget nih kursi. Sebut istri suaminya. Suaminya punya angan-angan, kalau saya punya duit gue beliin tuh di bini gue. Begitu dibeliin kan surprise buat istrinya, menyenangkan istrinya, niatnya. Harusnya jangan marah, egois amat saya nggak minta. Tapi kan pernah ngomong. Suami itu niatnya menyenangkan istrinya. Jadi bini pun jangan egois. Kenapa saya nggak diajak? Justru dulu pernah ngomong. Cakep banget tuh kursi. Ya Allah, seandainya saya ingat tuh suaminya mah ngumpulin duit, akhirnya dibeli, jangan marah. Alhamdulillah, ternyata dia ingat keinginan saya. Jadi saling inilah yang harus ada dalam diri kita. Jangan Allah egois banget saya nggak diajakin. Alhamdulillah laki lu inget keinginan lu dulu. Iya benar-benar. Itu Oh iya Nek. ya. Kalau dia egoisnya buat beli sesuatu Misalnya, yang hobinya dia. Misalkan beli otomotif. Dia seneng nih otomotif nih. Atau Jadi ikan cupang kalau lagi punya musim, uang, ikan cupang. beli benerin motor lagi. Padahal udah bagus nih misalnya, dibenerin lagi gitu. Itu gimana? Nah itu yang salah. Kebutuhan pribadi dia terus diikutin. Misalnya punya anak sekolah, kuliah, atau orang tua kita nggak dibagi, itu yang salah. Namun seandainya dalam tanda kutip, emang duit dia banyak, maknya mertua dikasih ke masjid, ke musola, anak yatim, fakir miskin udah kebagian. Dia mengikuti keinginannya, wajar. Yang salah hanya buat egois dirinya. Itu nggak usah jauh-jauh. Saya contoh dulu almarhum tuh itu, suami. Hobinya burung sama ikan. Bayangkan tahun 90-an itu sampai tahun 2000-an, meninggalkan 2002. Itu dia itu yang namanya ikan, yang namanya burung, kata mamah saat itu mahal banget harganya. Kata saya pada saat itu. Kita kesal banget, ya Allah. Sayang banget tuh duit, beli ikan, beli burung. Normal dong. Ada keselnya juga mama. Cerita deh tuh sama kakak. Kata kakak saya tuh yang pondok gede, deh daripada dia suka sama konde. Bener nggak? Iya. Jadi sadar kita, Iya, kalau burung kan cuma di rumah doang. Bener. Sarungnya diubah. Disemprot tuh kandang burung. Ikan ngejajar itu. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Kita bilang mahal banget, sayang duit. Iya. Tapi begitu cerita sama kakak, mendingan juga hobinya burung sama ikan. Masih di rumah di lantai 2 tuh. Kelihatan masih. Ikan. Burung. Coba kalau dia hobi konde. Aduh. Jadi kita itu jangan hanya menyalahkan.
Ternyata hobi dia lebih baik daripada hobi yang lain yang pasti lebih menyakitkan. Begitu berpikirnya. Iya. Tiba-tiba suami kamu hobi kode, pakai kode di rumah terus pakai kebaya. Serem ya. Arti maksudnya. Iya, ngerti. Dulu mah punten. Kalau orang gitu Jawa ya. tuh kan pakai naon ini anu sanggul di konde tuh. Iya. Maksudnya nyari-nyari konde begitu Papua. maksudnya. Oh iya, mah ngerti mah. Itu. Oke. Paham, Bedu. Sebelum Mamah ngomong udah paham. Pasti. Kalau misalnya gini, suami, karena dia sudah merasa sudah cari uang nih di luar gitu, sudah bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi tidak mau ikut campur untuk bantu misalnya ngurusin anak gitu, Ya. nggak mau ikut main. Dia kalau misalnya hari di weekend nih, hari Pertanyaannya Minggu, lancar banget ya, En ya. curhat. Langsung aja bentar ada mama langsung galau nih mah langsung. Mumpung. Iya, mumpung ada mama nih. Gitu nih. Yang dipotong. Jadi Ya, misalnya maaf. di hari liburnya gitu, dia justru malah kayak asik sendiri gitu, melakukan, nggak mau ajak main anaknya, nggak mau ikut terjun gitu untuk ikut bantu urusin anak. Apa itu termasuk egois nih? Pengumuman, curhat dari seorang istri kepada emaknya, neneknya. Tolong dengarkan saya sebagai orang. Iya, Mah. Saya sebagai suami mendengarkan. Kalian harus tahu yang namanya anak tidak hanya butuh duit. Betul. Tidak hanya butuh jajanan, makanan, butuh mainan. Tapi butuh waktu bersama ayahnya. Makanya banyak anak yang lapar ayah. Ketemu orang yang nyayangin langsung merasa punya ayah. Ayah punya, figur ayah tidak ada. Yang namanya anak apalagi kecil pengen didekap, dipeluk, diajak naik motor muteng-muteng gitu kan. Ayah muteng-muteng tuh gue tuh gitu. Maksudnya muter-muter di komplek udah girang. Nggak usah jauh keluar. Udah muteng-muteng di situ. Muteng-muteng. Bahkan ada yang satu lagi. Kalau ayahnya ada di rumah, dia senangnya itu makan uduk di bawah pohon kapuk kalau habis sembahyang subuh. Jadi mereka bareng ke sembahyang subuh nih. Sembahyang subuh, dekat masjid itu Al-Awal tuh ada pohon kapuk dekat SMP 2. Di situ tukang uduk. Mereka pada girang, berapa sih uduk? Iya benar, Pak. Tidak usah tempat rame, tempat mahal. Habis sembahyang subuh, kan kalau Sabtu Minggu ada ceramah tuh di masjid. Iya. Kan udah terang tuh. Keluar dari masjid, mereka pada jalan kaki bawah pohon kapuk tuh, di belakang SMP 2. Pada makan uduk di situ, pada girang. Jadi butuh kebersamaan, bercengkrama dengan ayahnya, biar anak nggak lapar ayah, biar anak tidak kehilangan figur ayah. Bilang sama suamimu sayang, Iya tuh dengerin yuk. kalau Sabtu Minggu tuh anak butuh waktu. Bukan hanya duit, bukan hanya belanja, bukan hanya ke mall, bukan hanya mainan, bukan hanya jajanan, dekapan, pelukan, kasih sayang, perhatian, dan waktu. Punten, dengan ini. Anak-anak usia 2-3 tahun sampai usia 10 tahun itu nggak lama. Ya Allah, ini anak udah kuliah aja. Ya Allah, ini anak udah sarjana, saking berasa cepatnya waktu. Makanya kalian jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, biar tidak ada penyesalan. Jangan sampai anak Anda kehilangan figur ayahnya. Karena ayahnya egois, ngurusin motor aja, mobil nggak habis-habis gitu. Ya tuh dengerin enggak. Kalau ke kamera dong. Siapa tahu lagi nonton kan di Ciamis ya kan? Enggak, pagi kerja udah berangkat kerja Berangkat soalnya. kerja. Enggak nonton. Ntar kasih rekamannya aja deh. Ya ada. Jadi bukan hanya curhat pribadi. Nenek yakin dah ini begitu banyaknya suami-suami yang kurang memperhatikan anak istrinya di rumah. Iya. Mereka merasa udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada makanan, pakaian, jajanan, udah cukup. Apalagi sih yang kurang? Perhatian, kasih sayang, tatapan mata yang mesra. Dekapan, belayan, itu pun dibutuhkan. Makanya Allah berfirman, wa anshiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf. Begitu. Oke. Kalau misalnya kita baru pulang kerja nih mah capek gitu kan. Aduh pagi-pagi lah tiba-tiba. Nih anaknya mau main sama kamu gitu. Bininya nggak tahu diri. Ya Allah mau Minimal. Iya. Aduh anak ayah, peluk, dekap, cium, kecup. Ayah mandi dulu. Jangan sono, ayah capek.
sama gilanya. Mbaknya nggak ngerti, bapaknya nggak ngerti. Iya, benar. Penuh pengertian nanti karena apa? Yang dialami oleh anak umur 1 tahun sampai 10 tahun sampai mati tidak akan lupa. Bahwa saya pernah ditolak sama ayah waktu pulang kerja diasongin sama mama. Ditolak itu ingat sampai kapan? Iya, Artinya benar. ayah membenci saya. Iya, iya. Makanya kalian reda kemarahan kalian, tepis kecapean kalian, bersyukur punya anak. Orang-orang mah ratusan juta pengen punya anak tuh. Iya benar mah. Mahal pengen Mahal punya tuh anak. punya anak. Iya, Nek. Nek. Udah punya anak disia-siakan sayang banget Makanya ya, Mai. jangan sampai menyesal. Jangan sampai kehilangan waktu kebersamaan sama Betul, anak. makanya jangan sampai anak hilang figur ayah. Iya yang oke. Baik, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya sudah masuk melalui Instagram kita di @rumahmamadede_tv1 yang akan ditanyakan langsung ke Mama Dede dan Mama Dede akan menjawab kegalauan jamaah. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Dede. Ayo. Nah, ini En, Nek. ada yang nanya nggak En? Enggak, sekarang gang galau nggak cuma EN, Nek. Ya, Ada dari jamaah di Instagram. Ada temennya ya? Ada temennya, Nek. sok, Dari Fai.pelangi. sok, dah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam pelangi. Gimana hukumnya suami yang dimana dia suka mengumbar perbuatan dosa dengan satu rumah tanpa ada ikatan dengan wanita lain? Terus dia bangga. Di depan istrinya nggak malu lagi. Istrinya dihina dan egoisnya. Sinetron. Terus. Iya kayak sinetron. Dan egoisnya saat istrinya minta pisah, suaminya nggak mau, Nek. Jadi nggak sampai sekarang tidak menemukan hasil. Gimana, Nek? Mah, apakah istri berdosa jika tidak melayani suami selama belum bercerai? Oke. Saran saya, kalau seandainya suami sudah terang-terangan melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina, perbuatan hina, bahkan di depan istrinya terang-terangan mengakui itu lebih baik, lebih sebat, lebih segala-galanya daripada istrinya, istri mana yang tersinggung? Mana nggak sakit hati? Semua juga merasa sakit hati. Nasehatin sekali nggak didengar, diajak ngomong 2 kali, berkali-kali begitu terus. Anda boleh pergi ke pengadilan agama di mana setiap kecamatan ada. Ajukan masalah suami Anda. Cari 2 orang laki-laki balik dan berakal. Sebagai saksi nanti hakim ketok palu. Walaupun dalam tanda kutip. Suami Anda tidak mau menceraikan Anda. Bisa jatuh namanya hulu. Istri yang ngurus ke pengadilan. Selesai. Saya yakin istri manapun tidak ingin diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Masya Allah. Berbuat zina terang-terangan. Dibawa lagi ke rumah ya? Masya Allah. Sakit hati. Akhirnya tulis ini. Ada lagi? Ada lagi ini, video? Nek. Ini dari Instagram Ada, oh, lagi, nggak ada. Nek. Oke, Ya. Instagram dulu. Oke. Ada Instagram dulu. Ini ada lagi dari Suprina Atun. Suprinya Atun. Supri anaknya Mang Atun. Oke. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Suprina Atun. Galau nih, Ma. Ada apa Tun? Ini masalah suami egois itu persis suami saya. Sebenarnya, Banyak temannya. Langsung dijudge suami egois. sebenarnya saya nggak pernah nuntut macam-macam sama suami. Tapi saya justru bantu suami untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga karena suami sudah nggak ada penghasilan. Tapi yang terjadi justru suami saya curiga terus. Namanya usaha kan ketemunya bermacam-macam orang, sifatnya beda-beda. Tapi saya di mata suami selalu salah. Gimana solusinya? Ini dia suami yang nggak tahu diri. Dia nggak punya penghasilan, dia bekerja, isinya bekerja, sembokur terus. Waduh. Ini yang salah. Kapan dapat duitnya? Kan harus makan. Kalau dia minta makan, mana duitnya? Bayar listrik, duitnya mana? Anaknya bayar, mana duitnya? Biar tahu diri, emang nyebelin tuh laki. Masya Allah, saya yakin siapapun punya laki begini gedek banget dah. Udah nggak nyari rezeki, isinya cari rezeki dia cemburu mulu. Nah kadang mana usaha ketemu setiap orang. Selama Anda sebagai istri bisa jaga saya perempuan muslimah yang baik. Mengenakan pakaian muslimah yang baik. Nggak selengean, nggak centil, nggak godaan kita dong. Nggak pakai begitu. Masya Allah, Anda perempuan yang hebat. Mau bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama Anda bisa jaga diri, Anda minta sama Allah, semoga suami Anda dibuka hatinya oleh Allah. Amin. Jadi laki udah tahu diri dah.
Udah nggak nyari duit, nggak ngasih duit. Cemburuan istri nyari duit. Mama pernah ceramah di penjara Tangerang. Ya. Mama di podium, ada ibu-ibu cantik dulu lah. Sekitar berapa, 10 tahun yang lalu lebih. Cantik banget. Begitu selesai ceramah, Mama bilang sama sipirnya, boleh nggak saya ketemu dia? Saya ngobrol tuh, Mama. Mama perempuan yang cantiknya pakai jilbab. Ibu kenapa ada di sini, nggak layak gitu kan. Dia ternyata suaminya nggak kerja, kayak si En tadi pertanyaan. Dia nggak kerja, yang kerja istrinya dagang. Suami tukang judi, tukang minum, tukang mabok, tukang main cewek. Bahkan bayar ceweknya pakai duit istrinya. Ya dari Allah, aku harus ini nyata. Iya, iya, Ma. Sampai dia itu diikat di kaki tempat tidur atau di kaki kursi. Suruh menyaksikan suaminya berbuat mesum dengan perempuan tadi. Dibayar dengan uang yang milik istrinya. Ini nyata. Jahat amat suami. Saya udah nggak tahan mah. Jadi dan itu berkali-kali bertahun-tahun begitu, tidak pernah taubat dinasehati. Dia jengkel, jadi suaminya tidur, dia ini dikasih racun. Spontan karena di rumahnya kebetulan punya racun tikus, banyak tikus. Jadi bukan rencana, bukan. Spontan, dadakan. Spontan, dia dihukum 5 tahun kalau tidak salah waktu itu, tinggal 2 tahun lagi. Jadi Mama juga pikir, ya Allah, berat banget tuh ujian ibu. Jadi itulah kenapa kejadian ini terjadi karena tidak sedikit suami yang menyebalkan dan menyakiti istrinya. Udah mah kerja, belagu lagi, gitu kan. Kasih racun tikus ya, Ma ya? Itu nggak sengaja, bukan tanpa rencana karena di rumahnya memang sudah ada racun tikus. Iya, iya, iya. Jadi begitu suaminya lagi ngorok karena udah kekenyangan, udah bergaul dengan istri perempuan lain depan mata dia kesal spontan. Itu. Kasih sama tikus-tikusnya sekalian kasih itu, Ma, kalau gitu, Ma. Tuh, Laki berdua gitu. aja laki begitu. Iya, berdua aja jengkel ya. laki-laki kesel, ada laki-laki kayak gitu. Betul. Ini kejadian sesungguhnya. Iya, benar, Ma. Makanya jangan terlalu menyakiti perempuan karena kita juga manusia biasa, punya hati dan perasaan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang ada di- Mangga silahkan En, sok. Virtual. Bangun, Bu, udah nyampe. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Galau warahmatullahi nih, wabarakatuh. Ma. Ya. Mah, aku mau cerita. Ya, aku Suami dengerin. saya orang Iran. Saya menikah 15 tahun. Setelah lamanya, suami saya pulang balik ke Iran, Ma. Dan berusaha bisnis di sana berhasil. Setelah saya suruh pulang kembali ke Indonesia, dia tidak mau, Ma. Tapi malah dikawinkan dengan keluarganya, Ma. Orang Iran juga. Terus saya bagaimana ya, Ma? Tolong saya dipecahkan masalah ini. Nama saya Ati, Ma. Ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ati. Bu Ati ya, Saya punya suami orang Iran. orang Iran. Dia menikah dengan saya 15 tahun. Ternyata dia pulang ke Iran. Suruh pulang sini nggak mau. Dinikahkan oleh keluarganya dengan orang Iran. Ini dia resiko. Punten Mbak Ati, punten. Karena Anda bertanya ke saya. Makanya yang namanya bahagia, Rasul mengatakan ada 4 faktor. Istri yang solehah, suami yang soleh. Kemudian anak yang soleh dan solehah. Rumah yang luas, pencarian di negeri sendiri. Ini mah jodohnya berbeda negeri. Ketemu juga susah, pulang kamu juga ke sana. Jadi saya yakin ibu dan siapapun Anda yang jodohnya di luar negeri sana, kadang-kadang WNA kan berbeda. Iya. Sulit untuk mendapatkannya. Jadi resiko dari awal Anda berpikir dia di negara yang lain, saya di sini. Kemudian juga kalau memang Anda masih menyukai dia, mencintai dia, tidak ada salahnya Anda nyusul ke Iran. Karena Anda sudah nikah 15 tahun. Walaupun Anda bilang suami saya dinikahkan oleh keluarganya. Tapi kan yang namanya Anda menikah 15 tahun, masa tidak ada rasa cinta yang tersisa? Kalau ada rasa cinta yang tersisa sama Bu Ati, ketika Anda bertemu, Anda apapun yang dia suka, berikan kepadanya, persembahkan. Insya Allah cintanya akan bersemi kembali. Jangan berkecil hati, kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Tapi usaha dari Anda, susul ke sana. Gitu caranya, seperti itu. Lakukan yang terbaik. 15 tahun mah udah menikah. Iya, udah lama. Ke Iran, bisnis di sana sukses. Iya. Ini karena sukses sekali nggak mau ninggalin Iran karena di sana sukses. Betul, karena sukses di sana, artinya Anda karena pencarian di sana ikut ya di sana Anda susul ke sana. Makanya Mama tadi bilang, iya, nyusul ke sana, mana yang dia suka Anda laksanakan. 15 tahun udah tahu selera suami. Iya. Mana yang suka nanti Anda laksanakan, layani sesuai dengan baik, insya Allah. Walaupun isinya 2 Anda terima aja, nggak masalah. Kok sukses duitnya banyak kok cukup. Waduh. Kan dalam Islam boleh. Iya, iya, betul. Ya kan?
Oke. Iya. Iya. Ya aja. Orang mau habis ya aja. Ini mah itu teman-teman Iya kan? semua. Iya benar. Iya, betul. Oke, kita Itu dia tutup. mah sukses usahanya, duitnya Iya. banyak. Oh. Harus sukses dulu ya. Nanti dilanjutin ya, Nek ya. Setelah ini tetap di rumah. Mama, Dede. Ku tak akan bersuara. Ya, jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Ada tersisakah Masih pertanyaan ada dari jamaah? nih, satu Sok. lagi. Ini Naon? penanyanya perempuan semua nih. Ya, sok. Ya, karena kan kenaon. suaminya egois pas Iya, pada bener. nanya. Nih, Nek, dari Nila 9677. Ya Allah Nila. Assalamualaikum, Mah. Ikan nih lah. Waalaikumsalam Nila. Galau nih, Mah. Ya naon Nila? Mau nanya, bagaimana cara menghadapi suami egois yang merasa benar dan menuntut anak laki-lakinya supaya menuruti kemauannya? Misalnya, anaknya nggak suka motor jadul, tapi dipaksa sama ayahnya harus suka. Terima kasih, Mah. Oke. Assalamualaikum. Anda harusnya Nila lihat surat As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putra Ismail, nggak langsung disembelih walaupun perintah Allah. Tapi dia nanya, "Pandur madza taro?" Bagaimana pendapat wahai anakku? Artinya walaupun suaminya seleranya motor yang jadul, anaknya dipaksa nggak bisa. Selera nggak dipaksa. Iya, betul. Ya Allah, hobi orang, makanan orang yang dia suka dipaksa makan. Muntah. Beda-beda. Orang adoyan susu, minum. Enak nggak? Enggak. Minum. Orang adoyan ikan, jangankan makannya, ngelihatnya aja, baunya aja udah merinding. Duren? Dipaksa, Masya Allah. Duren, kata kita mah enak, bahkan satu aja yang habis. Orang mah baunya juga Begitu. gitu. Duren. Jadi tidak bisa kalau suami Anda memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Yang saya khawatir anaknya bahkan jadi benci sama ayahnya. Tapi walau bagaimanapun Anda Nila sebagai ibunya, nasihatin anaknya, ikutin dulu kehendak ayah deh. Biar ada ayah anteng. Biar kamu tahu kalau keinginan ayah itu bagaimana. Ikutin dulu. Siapa tahu lama-lama kamu suka. Kan awalnya nggak suka, lama-kelamaan jadi suka. Contoh. Di Ciamis yang namanya buah yang kuning itu Sapi. sentul. Oh. Itu makanan monyet. Di Ciamis dulu. Di kuburan adanya itu. Sentul. Namanya sentul. Kecapi. Buah sentul. Ya kecapi. Nah, Mama kuliah di Ciputat tahun 68. Ternyata kan masih Yayan tahun 68 masih banyak kebun di belakang. Banyak sentul. Tuh teman kuliah yang orang situ pada makanin. Si halwani segala macam. Itu makan monyet, Bang. Di Ciamis dulu. Jadi kita nggak pernah makan. Begitu di situ enak deh, cobain pertama. Kayak manggis kan namanya, asam-asam manis Asam. gitu kan. Lama-lama jadi doyan. Makanya Anda Nila nasehatkan kepada anak Anda, ikuti dulu kemauan ayah. Jangan langsung tolak. Siapa tahu ada manfaatnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Jadi Nila pun jangan ngotot. Udah jangan ikutin ayah, salah. Salah. Lentur sebagai ibu di tengah-tengah antara suami dengan anaknya. Cobain dulu deh, siapa tahu kamu suka. Siapa tahu jangan hidup kamu seperti itu, begitu caranya. Fleksibel ya malah. Betul. Silakan ya. Oke, Nek, kita doain Nek ya. Yuk. Kita doain semoga suami jamaah di rumah bukanlah suami yang egois ya, Mas Bedu juga Termasuk ya. suami saya. Termasuk suami saya. Saya juga sebagai suami. Nah, kita doakan juga semoga kalaupun suaminya egois, semoga bisa diajak bekerja sama lebih baik lagi. Bisa diajak bermusyawarah, berdiskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi keutuhan dan kebaikan rumah tangganya. Amin. Ya, kita memohon sama Allah agar hajat-hajat kita tercapai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita berdoa bersama-sama. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Jadikan suami kami yang mengerti tentang kami sebagai istrinya. Jadikan kami istri mengerti kemampuan suami. Jadikan anak-anak kami penurut dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami manusia yang ada yang sempurna. Oleh karena itu engkau berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya Allah, seandainya suami kami orang yang egois, berikan rasa maaf dalam dada ini. Lapangkan dada ini agar memaafkan suami yang egois. Seandainya ada istri yang egois, ya Allah, biar suami sadar ini adalah pilihannya. Ini jodohnya yang terbaik. Mudah-mudahan memaklumi keadaan. Ya Allah, berikan kebelan dada kami agar kami bermusyawarah dalam segala permasalahan. Karena kami sadar rumah tangga milik kami berdua, ya Allah. Tanamkan dalam dada kami rasa kasih sayang. Tanamkan dalam dada kami semua rasa cinta. Tanamkan rasa ingin tolong menolong, ingin membantu nasihat menasihati ya Allah. Akhirnya kami menemukan titik yang sama sesuai dengan kami yang diharapkan. Tapi tentu saja yang menyelamatkan rumah tangga kami semua. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Walif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alafta Rasulullah waditul kubra wa Siti Aisyah ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk tausiah dan ilmunya. En, terima kasih. Sudah main ke rumah Mama Dede. Anda Bawi, terima kasih. Dan juga terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.